Bismillahirrahmanirrahim. Babu fadli salati subhi wal asr. Di sini bab menerangkan kefadilahnya salat subuh dan asar. An Abi Musa dari Abi Musa radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala beliau bersabda, man shalla bardaini, barang siapa salat dua waktu dingin, dakhala maka dia masuk al jannata surga, muttafaqun alaih. Al-bardan maksudnya bardan, as-subhu yaitu salat subuh, wal asru dan salat asar. Wa Nabi Zuhairin dari Abi Zuhair, di waktu sebelum terbenam, waktu sebelum terbitnya matahari dan waktu sebelum terbenamnya matahari, subuh dan asar. Wa Nabi Zuhairin dari Abi Zuhair, Umar bin Ruwaibah, yaitu Umar bin Ruwaibah radhiyallahu taala anhu, qala berkata Umar, sami'tu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, la yalija, sekali-kali tidak akan masuk an-naron neraka ahadun seseorang shalla yang dia salat qabla tulu'i syamsi, sebelum munculnya matahari, wa qabla ghurubiha dan sebelum terbenamnya matahari, yakni baginda Nabi bermaksud al-fajr wal asr, salat fajar, salat subuh, wal asr dan salat asar. Wa Muslim. Wa an Jundub bin Sufyan dari Jundub bin Sufyan radhiyallahu taala anhu, qala berkata Jundub, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa shalla yang salat as-subha, salat subuh, fahuwa maka dia fi dhimmatillah, di dalam penjagaan Allah, tanggungan Allah, maksudnya penjagaan Allah. Fangduru maka lihatlah ya bani Adam, maka pikirlah ya bani Adam, wahai anak Adam, la yutlubannaka, jangan sampai menuntut kamu, mencari kamu Allah min dimatihi, dari tanggungannya Allah, maksudnya orang yang sudah dijaga oleh Allah, bisain dengan sesuatu, menuntut bisain dengan sesuatu. Rawahu Muslim. Nah, kalau orang itu sudah sholat subuh, maka hati-hati itu dalam penjagaan Allah, maka jangan kamu sakiti, nanti Allah mesti akan membalaskan dia, menghukum kamu untuk membalaskan dia, karena dia itu dalam penjagaannya Allah. Ya, karena orang-orang zaman dulu itu kalau mau raja-raja dulu itu mau menyakiti orang itu tanya dulu, tadi sholat subuh enggak? Ya saya sholat subuh. Akhirnya enggak jadi nyakiti. Akhirnya bilang, mesti ditanya, tadi sholat subuh enggak? Raja-raja zalim dulu itu begitu, sampai karena takut, wah ini kalau aku sampai menyakiti orang fi dhimmatillah, dalam penjagaannya Allah marah sama aku, kerajaan aku hilang. Ana Abi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala berkata Abu Hurairah, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ta'aqabuna kilirkum anti fikum, di dalam kalian malaikatun, malaikat bil laili, di waktu malam, wa malaikatun, malaikat bin nahari, di waktu siang, wa yastami'una, dan mereka berkumpul fi sholatis subhi wa sholatil asri, di dalam sholat subuh dan sholat asar. Coba malaikat itu penjaga siang, itu datangnya itu sebelum siang, sudah datang itu kumpul di waktu sholat subuh. Malaikat penjaga malam datang sebelum malam, itu yaitu kumpul di waktu asar. Pelajar tanggal jam 6:30, kumpulnya jam 8. Coba, malaikat aja lah itu malaikat yang tidak pernah punya dosa. Mereka itu datang itu awal sebelum waktu. Maksudnya kamu itu ya kalau masuk kelas itu ya awal sebelum waktu gitu loh. Bisa nggak kayak malaikat itu? Jadi sholat kumpul begitu, sholat begini. Sebelum waktu sholat sudah di masjid nunggu baca Al-Quran. Subuh juga begitu, zuhur, asar, semuanya disiapkan, masuk kelas awal,
juga disiapkan semuanya kayak malaikat begini. Istiqomah begitu para malaikat. Sehingga enggak ada kok waktu itu kayak khirasah juga itu. Khirasah ini jamnya sudah khirasah penggantinya belum datang, yang diganti sudah enggak ada. Kosong lah akhirnya itu gubuk khirasahnya. Sumaya arju kemudian malaikat naik, sumaya arju kemudian naik. Alladzina para malaikat batu yang mereka menginap fikum di dalam kalian, malaikat malam baru naik setelah subuh ya. Fayas'aluhum maka bertanya kepada mereka malaikat yang telah naik itu Allah wa huwa dan Allah a'lamu lebih mengetahui bihim daripada mereka. Bihim bermakna minhum, a'lamu minhum, a'lamu lebih mengetahui bihim daripada mereka. Kaifa bagaimana taraktum kalian meninggalkan ibadi hamba-hambaku. Fayaquluna maka mereka berkata taraknahum kami tinggalkan mereka wahum sedangkan mereka yusallun sama salat semuanya salat subuh. Jadi kalau kamu itu salat subuh nanti malaikat malam itu balik habis salat subuh itu ditanya sama Allah bagaimana kamu tinggalkan mereka sama salat ya Allah. Nah, sama salat bagaimana kamu tinggalkan fulan tidur nggak ikut sholat itu, nah repot dilaporkan sama Allah loh. Ingatlah itu yang nggak sholat subuh itu, nah, itu nanti dilaporkan sama Gusti Allah. Sholat asar juga begitu, asar juga begitu. Nanti malaikat siang akan naik, gitu. Malaikat malam sudah datang, kumpul sama-sama sholat asar, kemudian mereka naik. Bagaimana kamu tinggalkan? Sholat asar. Nah, yang enggak sholat asar laporkan juga itu. Enggak sholat asar dia enggak ikut sholat kemana? Enggak tahu. Dia enggak malaikat pas mudah gitu. Tidur, nah, ya mungkin begitu. Maka hati-hati. Maka sholat asar dan sholat subuh itu sholat yang betul-betul kamu perhatikan. Karena itu sholat yang untuk laporan kepada Allah lah itu. Wa atainahum dan aku mendatangi mereka. Nah, wa atainahum dan kami mendatangi mereka. Coba ini lihat ya. Wa atainahum kami mendatangi mereka. Mereka datangnya itu kan waktu asar, ya kan? Malaikat malam datangnya waktu asar. Wa atainahum dan kami mendatangi mereka. Bahwa sedangkan mereka yusallun sama salat muttafaqun alaih, maka salat asar dan subuh ini penting sekali. Maka yang terutama yang dilaporkan oleh malaikat malam, malaikat siang itu adalah waktu asar dan subuh. Kalau malaikat malam nanti sudah balik ke langit, maka dia mengatakan, aku tinggalkan dalam keadaan sholat, dan sebelumnya kami ketika datang mereka dalam keadaan sholat asar. Malaikat siang juga begitu, ketika balik waktu malam, nanti ke langit sana, maka akan laporan kepada Allah. Kemarin aku datang, dia sholat subuh, dan ketika kau tinggalkan, dia juga sholat asar. Nah, sampaikan. Maka jangan sampai tinggalkan. Mana yang enggak salat ini? Yang masih di komplek-komplek, kamar-kamar. Ayo. Dengar enggak ini? Wa an Jarir dari Jarir muttafaqun alaihi wa an Jarir bin Abdullah Al-Jabali radhiyallahu taala anhu qala berkata Jarir, kunna adanya kami ingdan Nabi di sebagian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nadhara maka bagian Nabi melihat ilal qamari ke bulan. Lailatul Badri di hari bulan purnama, di malam bulan purnama. Maka beliau berkata, innakum sungguhnya kalian satarawna kalian akan melihat Rabbakum Tuhan kalian kama tarawna seperti kalian melihat hadal qamara ini bulan. Ini bukan menyerupakan Allah sebagai bulan, enggak. Maksudnya akan melihat betul-betul jelas seperti penglihatannya yang hadis kepada yang qadim. Paham deh maksudnya ini? Penglihatannya kita ini makhluk yang hadis, yang serba terbatas, padahal Allah itu tidak terbatas. La tudamuna kalian tidak akan disilaukan fi ra'yatihi di dalam melihat Allah. Fa in istata'tum. Nanti maksudnya jelas kalau kita melihat bulan kan beda dengan melihat matahari ya. Melihat bulan itu tidak silau, kita bisa melihat melek begitu, tidak perlu menyipitkan begini enggak. Tidak, nanti tidak terjadi
jadi gelap mata kita. Ya, termasuk di makna yudhamun itu tidak akan menjadi gelap ketika melihat. Kalau kita melihat matahari gelap semuanya, ya. Nah, dia akan maksudnya jelas sekali melihat Allah itu, tapi dengan penglihatannya makhluk-makhluk yang hadis ini. Hakikatnya tidak ada yang tahu. Fa in istata'tum bila mana kalian mampu alla tughlabu untuk tidak terkalahkan ala salatin. Terkalahkan maksudnya tertinggal ala salatin atas salat qabla tulu'i syamsi sebelum munculnya matahari wa qabla ghurubiha dan sebelum terbenamnya matahari faf'alu maka berbuatlah kalian, usahakan jangan sampai kalian tertinggal 2 salat ini. Muttafaqun alaih, supaya nanti bisa melihat Allah. Fi riwayatin dalam riwayat fa nadara maka baginda Nabi melihat ilal qamari ke bulan purnama lailata arba'a asyarata di malam 14. Wa an Buraidah radhiyallahu ta'ala anhu qala berkata Buraidah qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man taraka salatal asri man taraka barang siapa melihat meninggalkan salatal asri salat asar faqad habita maka sungguh telah terhapus telah batal rusak amaluhu amal dia rawahul Bukhari. Wallahu a'lam maksudnya bagaimana ini. Yang jelas karena salat ini dilaporkan kepada Allah, maka kayak-kayaknya ya amalan semuanya jadi terhapus. Kamu tinggalkan bagaimana? Saya tinggalkan ya Allah dalam keadaan tidak sholat asar. Nah, gimana? Kalau Allah itu sudah marah kepada sampai marah pada kita, udah habis. Yang bisa menyelamatkan diri kita hanya hubungan baik dengan Allah. Kalau hubungan kita dengan Allah tidak baik, udah habis. Allah itu kalau sudah marah kepada seorang hamba, maka akhirnya hamba itu tidak akan bisa berbuat baik lagi. Kafirnya Abu Jahal itu adalah dari Allah juga, imannya Abu Bakar itu juga iman dari Allah. Kalau Allah benci kepada Abu Jahal, ya jadikan kafir. Allah cinta kepada Abu Bakar, jadikan orang Islam. Makanya kalau Allah cinta kepada seorang hamba, walaupun asalnya kafir sebelum mati, mesti akan dijadikan Islam dulu, iman, syahadat, terus mati. Begitu. Makanya itu hati-hati. Kalau kita itu tahu kalam kondisi seperti ini, adanya hanya khauf dan roja. Mengharap supaya dicintai Allah, sehingga dijalankan kepada kebaikan-kebaikan, dan takut kepada Allah, jangan sampai dijalankan kepada keburukan-keburukan. Sehingga kalau kita ini sholat, kita selalu berdoa kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Ihdinas siratal, sedang sholat, sedang menghadap, masih minta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjuklah kami jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang telah Engkau kasih nikmat, yaitu mereka itu minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin, para nabi, para orang-orang yang mantap imannya, para orang-orang yang siap mengorbankan jiwanya demi agama, demi Allah, dan orang-orang yang mengorbankan diri, mengorbankan nafsunya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu minta hidayah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, minta dijauhkan dari keburukan jalannya Yahudi dan Nasrani setiap kali sholat, bahkan setiap rakaat. Kita doa terus. Menunjukkan apa? Kalau kita ini tidak dijalankan oleh Allah untuk kebaikan, ya tidak akan bisa berbuat baik. Kalau kita ini tidak jalankan untuk iman, tidak akan tetap iman kita. Kalau kita tidak jalankan, digerakkan oleh Allah untuk mengikuti sunnahnya baginda Nabi Muhammad SAW, kita tidak akan bisa mengikuti sunnah baginda Nabi SAW. Karena itulah terus mengharap dengan berdoa, mengharap dengan berdoa. Dan khauf juga dengan berdoa, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang yang Engkau marahi yaitu Yahudi, waddallin, dan orang yang tersesat yaitu Nasrani. Karena Allah itu muqallibul qulub, yang bolak-balikkan hati. Bisa jadi orang hatinya hari ini masih iman, qayumsi kafiro, sore udah berubah jadi kafir. Sore-sore masih beriman,
pagi-pagi sudah jadi kafir. Muqallibul qulub, maka hanya bisa berdoa kepada Allah. Jadi kalau orang itu iman dengan ini, wallahu khalaqakum ma ta'malun, maka akan datang satu sifat, yaitu dalam hati sifat khauf dan roja. Dalam hati roja dengan doa dan khauf pun dengan doa, minta supaya dijalankan kepada kebaikan dan minta perlindungan dari dijalankan kepada keburukan-keburukan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arham Muhammad sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir lahu sayyidina Muhammad, Allahumma aslim sayyidina Muhammad alih baina qulubihim. اللهم انصر من سيدنا محمد، اللهم اعز سلطانا نصيرا، صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.